Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam pembelajaran geografi. Pembelajaran geografi kali ini kita akan membahas mengenai dampak interaksi desa dan kota terhadap keduanya. Sebelumnya, minggu lalu kita sudah belajar materi mengenai teori struktur ruang kota ya, yang ada 3, yaitu teori konsentris, teori sektoral, dan teori inti ganda. Apa sih tujuannya adanya teori-teori struktur ruang kota itu? Yaitu tujuannya untuk menjelaskan penggunaan lahan, serta untuk melihat kelompok populasi di dalam suatu kota tersebut. Yang kemarin contohnya ada kelompok Murbawisma, ya kaum buruh, terus ada Madyawisma, kaum orang-orang yang menengah, dan kaum Adiwisma itu kaum orang-orang elit. Semoga kalian dapat memahami materi minggu lalu. Dan sekarang kita akan membahas mengenai materi baru ya, mengenai dampak interaksi desa dan kota terhadap keduanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat menjelaskan interaksi desa dan kota, baik dari sisi positif maupun negatif. Dan kalian dapat mengetahui ya teori gravitasi dan titik henti. Nah, sekarang ini ya, faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota, yaitu ada 3 faktor yang mempengaruhi. Kenapa sih perlunya adanya interaksi desa dan kota? Seperti yang sudah kalian tahu, desa dan kota itu kan merupakan wilayah yang berbeda ya, baik dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun morfologinya, keadaan alam di sekitarnya. Sehingga mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga mereka butuh yang namanya interaksi. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi interaksi desa dan kota? Yaitu faktor saling melengkapi, wilayah saling melengkapi atau regional complementary. Ini wilayah, contohnya ada 2 wilayah ya, ada wilayah A dan wilayah B, di mana wilayah A itu dia surplus sayuran, sedangkan wilayah B dia surplus ikan. Sehingga kedua wilayah ini saling bertukar. Wilayah A memberikan sayuran, memenuhi kebutuhan wilayah B berupa sayuran, sedangkan wilayah B memberikan kebutuhan untuk wilayah A berupa ikan. Seperti itu. Yang kedua yaitu kesempatan untuk saling intervensi. Maksudnya apa? Kalau kalian lihat gambar di sini, ini ada wilayah A dan B. Wilayah A itu surplus sumber daya X, tapi minus sumber daya Y. Sedangkan wilayah B surplus sumber daya Y dan minus sumber daya X. Nah, ini kan sebenarnya mereka kebalikan nih. Mereka bisa nih saling berinteraksi, tapi ternyata ada wilayah lain yang dimana wilayah tersebut surplus nih sumber daya alam X maupun Y. Sehingga akhirnya wilayah A dan B itu interaksinya melemah karena dia lebih memilih untuk berinteraksi dengan wilayah C. Seperti itu. Itu disebut sebagai kesempatan untuk saling intervensi. Karena ada wilayah ketiga, sehingga wilayah A dan B interaksinya melemah. Yang ketiga, yaitu kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Nah, namanya spatial transferability. Jadi ada 3 wilayah nih, wilayah A, wilayah C, dan B. Coba kalian lihat deh, wilayah A sama B. Sebenarnya wilayah A sama B itu mereka bisa saling berinteraksi karena mereka bisa saling memenuhi kebutuhan nih. Karena si A itu surplus sumber daya X, sedangkan si wilayah B dia surplus sumber daya Y, di mana si wilayah A malah minus nih sumber daya Y-nya. Tapi karena jaraknya yang cukup jauh, jadi wilayah A ini lebih memilih untuk berinteraksi dengan wilayah C. Alasannya ya karena tadi jarak ya, agar menghemat transportasi ataupun agar barang produksi yang saling bertukar itu tidak mudah rusak, tidak gampang rusak. Nah, itu kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Nah, itulah faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Tadi ada 3 ya. Faktor saling melengkapi, intervensi, dan yang ketiga ini pemindahan dalam ruang atau transfer. Pilih lokasi yang terdekat. Seperti itu. Nah, sekarang apa sih dampak interaksi desa dan kota terhadap keduanya? Kita bahas dari dampak positif interaksi desa dan kota bagi desa. Apa sih dampak positifnya?
Yang pastinya masuknya pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari kota ke pedesaan itu memberikan dampak positif ya bagi desa. Terus jumlah guru dan sekolah yang banyak di desa memungkinkan menjadi penggerak kemajuan desa melalui pendidikan yang sudah kita tahu ada program KKN ya dari kampus-kampus di kota gitu ya yang dikirimkan mahasiswa-mahasiswanya untuk menginspirasi untuk memperdayakan pendidikan yang ada di desa ataupun program Indonesia Mengajar yang digagas oleh Anies Baswedan kurang lebih di tahun 2009, di mana agar meratanya gitu pendidikan yang ada di pelosok-pelosok desa. Nah, itu merupakan salah satu dampak positif yang interaksi desa dan kota. Terus, desa semakin produktif dengan adanya teknologi, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi, di sini udah banyak ya teknologi, khususnya kan desa itu yang kita tahu cirinya itu kan dia bersifat agraris ya, perekonomiannya, dan sudah banyak nih teknologi yang memudahkan para petani untuk menggunakannya, seperti menanamnya itu udah ada teknologinya, sehingga para petani itu nggak butuh waktu yang lama gitu, karena udah ada teknologi, jadi bisa lebih efisien dan efektif. Sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, ini dampak negatif interaksi desa dan kota bagi desa. Apa sih dampaknya? Ya, pastinya pengurangan tenaga pertanian di desa. Seperti yang misalnya sudah pernah jelaskan ya, di desa Uruk, tempat misalnya KKN, banyak sekali gitu para pemudanya, di mana mereka lebih memilih untuk kerja di kota gitu karena lebih menjanjikan gitu daripada menjadi seorang petani. Nah, itu dampak negatifnya. Terus penggunaan tata guna lahan di pedesaan itu menjadi pemukiman gitu berubah karena saking padatnya di kota, terus ada orang kota yang buat alih fungsi desa itu yang tadinya pertanian atau perkebunan dirubah menjadi pemukiman. Seperti itu. Terus masuknya kebudayaan kota yang mempengaruhi sikap asli masyarakat desa. Karena teknologi tadi yang sudah makin berkembang, terus adanya televisi yang masuk ke desa ya, maksudnya siarannya, media massa itu dapat mempengaruhi sikap asli masyarakat desa. Jadi mereka mengikuti hal-hal budaya kota yang negatif gitu. Oh ya, kalian disiapkan juga ya buku tulisnya dan dicatat nih poin pentingnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, semoga kalian dapat memahami ya. Selanjutnya ini, tadi kan kita udah bahas dampak interaksi desa dan kota bagi baik positif, negatif bagi si desa. Sekarang kita bahas bagi kotanya nih, apa sih dampak positifnya? Yang pastinya tercukupinya kebutuhan bahan pangan ya dari penduduk perkotaan ya. Kebutuhan pangan di perkotaan itu tercukupi karena sebagian besar itu memang dari pedesaan. Terus kebutuhan tenaga kerja di kota juga terpenuhi karena tadi ya banyaknya urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota, sehingga kebutuhan tenaga kerja di kota terpenuhi. Terus produk kota dapat dipasarluaskan ke desa. Itu dampak positifnya. Terus dampak negatif interaksi desa dan kota bagi kota sendiri, negatifnya itu jumlah penduduk desa yang datang ke kota tanpa adanya keahlian itu akan menjadi sebuah masalah. Masalahnya apa? Ya pastinya adanya pengangguran, terus jumlah masyarakat miskin akan meningkat, sehingga akan menimbulkan kriminalitas juga ya, karena kesulitan untuk mencukupi kehidupannya, sehingga berbuat kriminal. Terus berkembangnya pemukiman kumuh, karena nggak bisa menyewa lahan untuk tempat tinggal seperti rumah susun ataupun rumah kontrakan, sehingga mereka membuat rumah-rumah bedeng di pinggiran sungai atau di jalur rel kereta api, sehingga banyak sekali di kota juga pemukiman-pemukiman yang tidak sehat. Seperti itu. Oke, next selanjutnya ini rumus teori gravitasi ya. Ini rumus teori gravitasi itu ditemukan oleh Rayleigh, dia seorang ahli geografi. Dia menerapkan teori gravitasi yang pertama kali dicetuskan oleh Isaac Newton. Kalau kita dengar gravitasi itu kan dua benda memiliki massa tertentu dan mereka akan saling tarik-menarik ya, itu gaya gravitasi. Nah, ini kalau yang berkaitan sama pelajaran geografi, si Rayleigh ini berpendapat bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk, ya, memperhatikan faktor jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah. Itu ada contoh soalnya di halaman 124. Silakan dicek buku paket kalian boleh cek di halaman 124. Sedangkan kalau teori titik henti, itu di halaman selanjutnya 125. Nah, mengenai tadi teori gravitasi, kalau misalnya ada kalian belum mengerti, kalian boleh tanya misalnya ya. Kalian dibaca dulu di halaman 124.
Nah, selanjutnya itu teori titik henti ya, dikemukakan oleh Converse, ya, Converse nih ya, kurang N ini harusnya Converse. Ditemukan oleh si Converse, di mana maksudnya dari teori titik henti itu dimanfaatkan untuk merencanakan pusat-pusat pelayanan masyarakat seperti pusat perdagangan, pasar, supermarket, maupun bank, serta fasilitas lainnya. Jadi, si teori titik henti ini menentukan gitu di mana pusat perdagangan yang pas di antara dua wilayah. Ya, ini contohnya seperti ini. Jadi nanti rumusnya itu yang pertama itu jarak antara kedua kota. Berapa sih jarak antara kota A dan B? 100 km. Oke, tulis 100 dibagi 1. Rumusnya itu udah konstan ya, 1 ditambah akar dari cari jumlah penduduk terbesar yang di kota B 30.000 per 20.000. Nah, nanti kalian cari deh itu hasilnya berapa akarnya. Contohnya ada di halaman 125-126. Nah, bagi kalian yang di rumah yang bisa mengerjakan soal ini, ya, ada poin penghargaan ya bagi kalian yang bisa mengumpulkan sampai jam 8 malam hari ini. Dan bila tepat kalian mengumpulkannya, maka akan misalnya berikan poin penghargaan bagi kalian. Dan ingat ya, titik hentinya itu dimulai dari kota yang jumlah penduduknya paling sedikit. Itu kata kuncinya yang terakhir. Oke, semoga kalian dapat memahami ya materi kita. Sebelumnya tadi misalnya tuh udah rekam. Udah rekam tapi ternyata qadarullah belum ke share screen, jadi tadi cuma suaranya aja. Oke, semoga kalian dapat memahami ya materi yang tadi udah misalnya jelaskan di video tadi tentang faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota ada 3 ya. Tadi ada yang faktor saling melengkapi, intervensi, dan berkaitan sama transferability yaitu jarak tadi. Terus interaksi, dampak positif dan negatif interaksi desa dan kota baik bagi desa maupun bagi kota. Dan tadi ada rumus gravitasi, teori gravitasi, dan titik henti ini. Oke, sekian dari Misalda. Mohon maaf bila ada salah, mohon maaf bila kecepatan ngomongnya. Karena sebelumnya tadi yang sudah Misalda jelaskan, sudah dibuat videonya, namun ternyata nggak ada slide PPT-nya. Semoga ini ada ya. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kalian dapat memahami materi hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Misalda, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.